Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وأهل بيته من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين والشهداء الصالحين أينما كانوا من مشاهد رب إلى مواقف في برها وبحرها ونخص إلى مؤسسة معهد الإسلام السلفي تنوير Jombang Ijazah Nahdlatul Ulama ilmu muassis Nahdlatul Ulama yakni Syekh Hasyim Asy'ari. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Pada malam hari ini, yaitu dari Ustaz ini katanya bab kedua. Sebelumnya yaitu bab pertama, yaitu adalah adabnya ilmu dan ulama. Dan kitab ini namanya Adabul Alim wal Muta'allim, etikanya orang alim dan orang mencari ilmu. Dan sekarang bab kedua yaitu fi adabil muta'allim fi nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab tsani, bab yang kedua, fi adabil muta'allim fi nafsi wa fihi asnwa'in min al-adab. Sekarang ini yaitu adalah etikanya orang yang mencari ilmu. Kita pada malam hari ini ke sini di samping memang untuk Lailatul Istimewa, katanya beliau tadi nyantri. Berarti kita datang ke sini yaitu diantaranya untuk mencari ilmu. Keutamaan mencari ilmu sudah bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan. Dan sekarang daunnya Hasyim Asy'ari sekarang adalah babnya orang mencari ilmu, adabnya, etikanya orang yang mencari ilmu pada dirinya sendiri. Jadi yang pertama dulu, bab pertama, etikanya orang berilmu dan etikanya orang yang mencari ilmu. Dan sekarang bab kedua yaitu adalah etikanya, tata keramanya, adabnya orang yang mencari ilmu kepada dirinya sendiri. Saking mulianya ilmu sampai didefinisikan. Kemudian di sini di bab 3 ada adabnya untuk guru, adab untuk ilmu itu sendiri dan lain sebagainya. Terus ada berapa adabnya orang yang mencari ilmu, etikanya orang yang mencari ilmu kepada dirinya sendiri. Wa fihi asyratu anwa'in minal adabi, yaitu ada 10 macam adab orang yang mencari ilmu kepada dirinya sendiri. Al-awwalu an yutahhira qalbahu min kulli ghashin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin la yasluhu bidzalika li qabuli al-ummi wa la yu'ada daqa'iqi ma'anihi wa fahmi liwamidihi. Yang pertama yaitu adalah mensucikan hati. Ay yutahhira qalbahu min kulli ghashin. Yutahhira itu dari fi'il madhi tahhara, berjalan dia. Ayyutahhiru qalbuhu, yaitu jadi untuk orang yang mau mencari ilmu, etika kepada diri sendiri yaitu adalah dengan mensucikan hati. Kalau hatinya tidak suci, ya mana bisa mendapatkan ilmu. Katanya Imam Syafi'i, al-ilmu nurun wa nurullahi la yahdi lil 'asi. Ilmu itu nur, cahaya. Mana mungkin cahaya itu bisa masuk kepada orang-orang pemaksiat? Impossible, tidak mungkin. Makanya banyak teman-teman itu ketika di pondok dulu, Ustaz, saya mau menghafalkan Alfiyah 1409. Ya kuncinya cuma satu, banyaklah istighfar, tidak sholawat, karena wa nurullahi la yahdi lil 'asi. Nurnya Allah itu, ilmunya Allah itu tidak mungkin masuk bagi orang-orang pemaksiat.
Kalau di antara kita yang sekarang sudah berkeluarga paling ngafilin doanya tahlil, doanya apa selawat nabi dan lain sebagainya. Talqin kayak Pak Katib hafal hilang. Ya karena apa? Mungkin wa nurullahi la yahdi lil asi. Karena nurnya Allah, ilmunya Allah tidak mungkin masuk kepada orang yang bermaksiat. Karena ilmu itu adalah kunci dari segala kebaikan. Tanpa ilmu, mana dia bisa mendekati kita dalam kebaikan. Jadi yang pertama, etikanya orang mencari ilmu kepada dirinya sendiri yaitu adalah mencucikan hati. Dari apa? Min kulli wasyin. Dari segala sesuatu yang kotor. Jadi hati-hati yang kotor itu dibuang. Karena kadang hati yang kotor itu tidak usah berurusan dalam ilmu. Kadang kita berbisnis saja, kalau otak kita sudah kotor, udah berantakan. Wawilin dan niat-niat yang kurang baik. Wahasadin dan dengki. Jadi penyakit-penyakit hati, dengki, kotor, unek-unek yang kurang baik itu dihilangkan. Wasu'i aqidatin dan ada kurangnya akidah yang baik terhadap ilmu itu sendiri. Wasu'i khuluqin dan jeleknya akhlak. Kalau di kampung itu di Jawa katanya orang tua, alimlah dirimu, tapi akhlakmu jelek. Min nasing, tidak ada maknanya, tidak ada apa-apanya, tidak berguna. Tapi ada sebagian orang yang mencari ilmu biasa-biasa saja, tapi akhlak yang baik, dia bisa mencari ilmu yang bermanfaat. Kenapa hati ini harus suci? Katanya Hasyim Asy'ari, liyasluha bidzalika liqabulil ilmi, karena supaya gampang liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu. Tapi bukan kayak film-film mak lampir itu. Langsung kepalanya digini nerima ilmu, bukan seperti itu. Ilmu agama itu dipelajari. Jadi liyasluha bidzalika liqabulil ilmi. Hati harus bersih. Kenapa harus bersih? Karena supaya gampang liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu. Kalau hati kita baik, otak kita bersih, tidak kotor, insya Allah menghafalkan apapun kita gampang. Berusaha saja mencari rezeki, berbisnis dan lain sebagainya. Kalau hati, otak kita bersih, insya Allah dunia itu luas lebar. Karena hati yang kotor, hati yang jelek, otak yang kotor, hati yang kotor pula, itu mempersempit dunianya kita sendiri. Wa hifdihi, dan untuk menghafalkan ilmu, wa kitla yang ada tuqa'iqi ma'inihi, dan untuk menelaah makna yang mendalam pada ilmu itu sendiri. Wal fahmi liwamidihi, dan memahami makna-makna yang tersirat di dalam ilmu itu sendiri. Jadi adabnya mencari orang yang mencari ilmu pada dirinya sendiri yaitu ada 10. Yang pertama, hatinya harus bersih. Kenapa harus bersih? Karena supaya gampang untuk menerima ilmu. As-tsani ayyusina niyyata fi talabil ilmi wa ayyatsid wajha Allah azza wa jalla wal amala wa ihya asy-syari'ati tanwir qalbihi wa tahliyata batinihi wa taqarruba min Allah ta'ala. As-tsani ayyusina niyyah. Yang kedua, setelah hatinya bersih, apa? Ayyusina niyyata. Jadi memperbaiki niat. Niat ini harus baik mencari ilmu. Kalau di kitab lain, wa'lam annahu la budda li talibil ilmi min husnil niyyati. Penting bagi orang yang mencari ilmu itu untuk memperbaiki niat. Idzan niyyatah wahiyal aslu, karena niat itu asli, asal, kunci, dasar dalam sesuatu hal, dalam segala hal. Kalau dalam hadis arba'in itu, hadis arba'in Nawawi di pondok dulu itu di bab pertama, hadis pertama, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah ta'ala fa hijratuhu ila Allah ta'ala, wa man hijratuhu ila Allah ila dunya yusibuha, dan seterusnya. Jadi niat itu adalah kunci. Kalau niatnya karena Allah, dia mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Idzan niyyah hiya aslu fi jami'il af'al, karena niat itu adalah kunci pada setiap perbuatan. Di qauli sallallahu alaihi wasallam dalam kitab lain, karena sabdanya Nabi, innamal a'malu binniyat, sesuatu itu tergantung niat. Jadi perbaiki niat untuk mencari ilmu. Jadi kita mau datang ke sini ke Lailatul Istimewa ini, niatnya harus baik, biar pulangnya dapat sesuatu juga. Katanya kiai-kiai yang kita dengar itu, biar nanti di akhirat tidak jadi orang muflis, biar tidak jadi orang bangkrut. Kita capek-capek datang ke sini, udah siang kerja seharian, ngantuk nyari kopi, masih ngeluarin uang lagi, ternyata kita tidak dapat apa-apa, di akhirat tidak apa-apa, ya rugilah, muflis kita bangkrut. Jadi di akhirat malaikat, mana pahalaku Lailatul Istimewa? Tidak ada, bangkrut Anda karena niatnya kurang baik. Makanya perbaiki niat, dan insyaallah taala yang hadir pada Lailatul Istimewa malam ini yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yaitu adalah berniat. Di antara berniat yaitu adalah bi ayyat sida wajhullah azza wa jalla. Jadi tujuannya yaitu adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada lagi. Ayyuhsinan niyyata fi talabil ilmi bi ayyat sida wajhullah azza wa jalla. Itu adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wal amalah, dan itu adalah untuk mengamalkannya pula. Jadi niatnya baik dan kita punya niat berusaha untuk mengamalkannya. Wa ihya asy-syari'ah, dan untuk menghidupkan syariat Islam. Kalau ada lebihnya ilmu itu kita bagi, ada orang mau ngaji kita ajarin, ada orang mau coba semalah kita tuturin dan lain sebagainya. Wa tanwiru qalbihi, dan untuk menerangi hati. Orang yang punya ilmu itu hatinya terang, tanwir, karena ilmu kembali ke yang awal, ilmu itu nur. Berarti orang yang punya ilmu hatinya ya terang, dia seperti cahaya. Wa tahliyata batinihi, dan untuk menghiasi batinnya, menghiasi dengan zikir, menghiasi dengan Allah terus, gak ada yang lain. Coba lihat seperti Jazair, Keholil, Allah saja. Salah satu tanda orang itu Allah. Kalau kita melihat orang wajahnya itu sudah mendekatkan kita kepada Allah, itu tanda-tanda orang yang Allah terus. Kadang kita melihat seorang alim, para kiai, para ulama, para habaib itu, kita tidak usah soal, lihat dari jauh saja kita sudah Allah. Itu berarti itu tanda-tanda dia itu orang soleh Allah. Tapi sebagian kadang, walaupun menurut orang para alim ulama, lihat wajahnya kadang tidak ngefek ke kita, ada. Tapi bukan dia tidak dekat ke Allah, mungkin karena kita yang kotor. Bisa juga, kan banyak faktor. Tapi di antara tanda-tanda orang itu soleh, saya melihat Ustaz, lihat wajahnya, saya langsung ingat Allah sih. Pengen beribadah, pengen itu dan lain sebagainya. Itu tanda-tandanya orang itu Allah. Wattaqarruba minallahi ta'ala, apa niat yang baik yaitu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis dengan ilmu ibadah kita tiap hari berlandaskan itu. Makanya yaitu menjadi sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang apa katanya Kasim Asy'ari? Wala yaqsuda bihil awradud wala yaqsuda bihil awradud dunyawiyyata min tahsil riyasati wal jahi wal mali wa mubahatil aqran wa taqdimun nasi lahu wa nahwi dzalik. Yang dilarang yaitu dalam mencari ilmu niatnya yaitu tidak bermaksud untuk tujuan-tujuan duniawi. Apa diantaranya tujuan-tujuan duniawi orang mencari ilmu yang dilarang? Daunnya Kasim Asy'ari, minta silir riyasah, untuk nyari bakat, doktor. Saya nyari ilmu, saya ganti itu roisnya IWJNU Kuta itu. Kan nggak boleh juga, nyari pangkat dia. Saya mau jadi ketua PW saya, nggak boleh juga. Minta silir, saya mau jadi DPR saya mau jadi kepala desa saya jadi orang terpandang. Tuh urusan duniawi, minta silir riyasah, diantaranya urusan duniawi itu daunnya Kasim Asy'ari yaitu adalah
keinginannya untuk menjadi pemimpin, wal jahi dan pangkat, menjadi DPR, kepala desa dan lain sebagainya, wal mali dan harta. Di antaranya saya kurang alim, mau jadi tukang ceramah saya, kan diundang dari semua orang, soalan banyak, itu kiai itu berapa soalannya, kan begitu. Setan bisa masuk dari mana saja. Wa mubaratil akron, dan untuk mengalahkan pesaingnya. Contoh, kan kadang kita kalau melihat orang berdebat sama seorang alim itu tertarik kita kan. Ada yang masuk. Coba saya alim pula. Senang saya lihat berdebat itu, saling mengalahkan. Kalau di pondok itu katanya beliau tadi bahsul masail. Wa ta'dhiman nas, dan untuk diagungkan oleh manusia. Ini yang paling bahaya. Jadi mencari ilmu, menjadi orang alim tujuannya untuk diagungkan oleh manusia. Wa nahbi dzalik. Kalau dulu itu bahasanya ulama su. Sebenarnya Nabi ada dari ulama su. Urusannya itu duniawi saja. Bahasa kerennya sekarang ulama penjual dalil. Kan ada. Kalau yang suan itu ya tipis-tipis ya, haram gitu. Kalau agak tebel dikit ya adalah itu kaul yang lain lah ada. Bisa haram bisa enggak gitu kan, makruh gitu. Tapi fa insyaallah taala kalau yang di NWC itu fa insyaallah taala saya yakin karena Allah Subhanahu wa taala semua amin. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah untuk berada di surganya Allah Subhanahu wa taala beserta muassisina min nahdlatil ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim